Sempat patah hati, frustasi hampir diri bang. Yang katanya ada influencer yang badannya besar, teneti, natural, alami, nggak pakai steroid, sampah pak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tiba-Tiba Podcast. Kali ini kita beda segmen nih. Yang sebelumnya membahas soal pegunungan, kali ini kita bertemakan besi dan jiwa. Oke, karena mengenai besi dan jiwa ini kita membahas soal kebugaran bersama seorang narasumber yang saya undang langsung dari Jakarta. Kali ini ada Jeffrey Nicole. Selamat datang, Jeffrey Nicole. Hey guys, Jeffrey di sini. Oke. Boleh perkenalan dulu Jeffrey Nicole, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sementara sehat, nggak tahu depannya gimana. Oke. Sebentar dulu ya guys. Sebentar. Maaf, nama saya bukan Jeffrey Nicole. Oke. Boleh dikenalkan dulu dengan Bapak siapa? Saya bicara hari ini. Nama saya Gatot, kepanjangannya dan Broto. Waduh. Enggak. Lanjut. Oke, Pak Gatot. Kali ini kita akan membahas soal kebugaran. Otomatis kita berbicara di dunia gym yang sudah Pak Gatot kuasai sebelumnya, bukan? Betul. Saya kurang lebih nge-gym dari awal 2016 sampai 2019 akhir. Sebenarnya kan pas pandemi. Semua kegiatan aktivitas malam nggak diperbolehkan. Tapi saya tetap nekat di dalam perumahan teman saya. Ada alatnya gym sendiri. Saya di situ mulai nge-gym ya kalau nggak salah itu dari jam 8 malam sih sampai jam 1 malam. Oke, berarti untuk tetap menjaga kebugaran ya Pak ya? Enggak sih, lebih nggak kebugaran, lebih menghilangkan stres aja. Oke, berarti kita perkenalan dulu ya untuk Pak Gatot ini sebelumnya dari background apa dulu? Sehari-harinya berkegiatan sebagai apa? Bekerja di mana Pak? Boleh dijelaskan dulu silakan. Oke, untuk awal-awal saya bekerja sebagai salesman di sebuah perusahaan PT. Dibilang ternama sih ternama. Nggak mau nyebutin PT lah nanti kan. Oke, nanti boleh. dikepoin dengan bahaya. Ya saya di situ berkegiatan ya biasa, dari mulai bekerja jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, habis itu langsung berangkat gym, pulang jam 10 malam, pergi sampai rumah, ngurusi bisnis. Siap. Bisnismen juga berarti ya? Ya iyalah maksudnya. Oke. Menarik ya. Untuk Pak Gatot, saya kan sendiri belum ada pengalaman nih di dunia gimnastik. Boleh nggak sih tips-tips untuk pemula kalau misal mau mulai nge-gym nih? Dari Pak Gatot sendiri gimana Pak? Ada saran atau gimana gitu? Saya langsung ambil dari cerita saya aja ya. Boleh Bener. Pak, silakan. Kan sebenarnya kalau nge-gym itu awalnya bukan karena ceria atau gimana, karena awal-awal nge-gym tuh karena ada kesedihan. Ini dalam ini Pak. Dalam. Ini dalam Pak. Background. Iya, tapi benar juga sih karena kan untuk dunia gimnastik di zaman sekarang, terutama influencer kan juga banyak mengembangkan soal kebugaran Pak, yang banyak up tentang gym gitu. Contohnya ada beberapa influencer seperti Geriano yang bisa motivasi pemuda-pemuda lah Pak untuk jaga kebugaran supaya dapat termotivasi lagi untuk menjaga kesehatan mereka. Kalau dari Pak Gatot gimana Pak? Yang dikatakan influencer dan YouTuber benar. Memang dia untuk motivasi, tetapi motivasi saya itu diri sendiri. Pertama, dulu awal saya nge-gym karena saya dulu pernah pacaran selama 5 tahun, Mas. Aduh. Wait. Agak berat ini. Boleh. Nah, Sedikit boleh ya? deep talk ya, agak keluar topik hari ini. Boleh ya, berarti cerita boleh cerita ya, silakan, boleh Pak, ya. silakan Pak. Boleh. Karena ini kan juga membahas soal motivasi Bapak kan. Supaya bener. bisa dilakukan juga dengan saya Pak. Benar. Apa Pak motivasinya Pak? Berarti awal-awal sampean harus patah hati dulu nanti kan. Enggak, awal-awal dulu kan pertama saya pacaran selama 5 tahun. Oke. Udah mau ke jenjang serius nih. Yang jenjang serius. Tapi di dalam hubungan tersebut kami terlibat backstreet. Backstreet itu artinya apa ya, Gema, backstreet itu? Berarti hubungan ini ya Pak ya di belakang Pak ya, jadi nggak dipublis gitu mungkin. Oh iya, bukan gitu. Gimana dong jelasin kan saya Backstreet nggak itu kan tahu berarti juga.
Backgroundnya Saya Bapak senang. gimana? Saya senang, anak senang. Orang tuanya nggak setuju sih. Pertama katanya gitu. Tapi lambat laun si dianya udah berubah. Oke. Nah, dianya udah berubah, diem-diem menjauh, menyelingkuhi, dan tiba-tiba saya dikirimin video, Bang. Apa itu? Lamaran, Bang. Waduh, berarti agak dalam ya Pak ya. Jadi mulai dari situ nih motivasi Pak Gatot untuk memperbaiki diri. Betul banget sih sebenarnya kan, soalnya pertama-tama ya dalam berlarut-larut kesedihan, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Merokok 3 biji, langsung sekali sedot sudah, ya kan? Oke, berarti Bapak untuk menghilangkan frustasi dan kesedihan tadi, Bapak beralih ke hal-hal positif. Mulai dari gym tadi ya Pak, betul ya? Sebenarnya enggak juga sih, Mas. Yang saya bener yang mana, Pak? Ya santai aja. Yang mana, Pak? Sebenarnya dulu saya sempat patah hati, patah hati, frustasi hampir. Oh. Serius, ini cerita serius. Hampir dulu nyoba. Kan kalau dilihat di film-film katanya disilet tangan gitu kan. Iya. Kita bisa cepet. Ku pegang silet, Bang. Kulihat tangan. Mau kok giniin kok sakit. Pindah gitu kan, pindah. Pindah nggak jadi, sakit. Kedua itu saya pernah mencoba juga. Nyemplung. Kan saya nggak bisa berenang. Betul. Saya mau nyebur ke kali. Bukan kali di sini. Di daerah Madiun sana, Bang. Mau nyemplung ke kali. Tapi lihat dari kejauhan kok jauh, bawahnya batu-batu. Kalau nggak apa-apa kalau nggak kan. Akhirnya cara ketiga, saya mau minum baygon terus. Agak ekstrim Pak yang satu ini Pak. Ekstrim. Baunya kan nggak enak. Baygon baunya nggak enak. Rasanya kok maksudnya pusing gitu loh, Bang. Waktu menghirup ya. Waktu menghirup. Akhirnya saya tambahin Vegeta, Bang. Vegeta. Itu yang Vegeta minuman. Vegeta herbal. Iya. Yang saset. Pelancar. Gitu loh, Bang. Serius. Ini serius sumpah. Oke. Saya tambah Vegeta. Baunya udah berkurang rasanya, tapi saya pikir-pikir, aduh, iki kalau aku minum ini mati nggak diterima surga, Bang, itu, Bang. Karena bunuh diri, Bapak. Betul. Akhirnya dari itu saya berkenalan dengan teman saya. Sebenarnya bukan teman sih, Bang. Kayak pertama kali kenal ya. Itu seorang lawyer. Sebenarnya dia juga yang membimbing saya untuk fitness dan nge-gym dan bisa jadi sampai sekarang kayak gitu. Oh, berarti bermula dari kesedihan yang mendalam nih. Karena Pak Gatot ada permasalahan soal percintaan. Hatinya terluka parah, akhirnya beliau mencari hal positif untuk meluapkan emosionalnya tadi. Dan untuk awal-awal waktu nge-gym Pak, gimana Pak sebagai pemula Pak? Pastinya kan susah, terutama Bapak kan juga sebagai pekerja nih untuk membagi waktu, kemudian jam istirahat Pak, terutama Pak, gimana Pak? Pada saat awal-awal dulu ya, sebenarnya ada satu kata-kata motivasi. Satu kata-kata motivasi dari siapa tadi, coach. Sebenarnya kalau bilang coach enggak sih, sebenarnya kayak suhu. Oh, berarti mentor mungkin. Mentor ya. Yang ngajak Bapak ke gym awal pertama ya. Oke. Saya di situ pertama diajari. Mungkin kalau untuk awal-awal gym itu udah nggak masuk akal kayak gitu kan. Jadi nggak masuk akal. Soalnya di forsir latihan gym itu harusnya kan normalnya itu 45 menit. Betul. Kalau untuk anak-anak sekarang 45 menit, 1 jam setengah gitu kan sudah. Saya dulu langsung di forsir selama 3 jam setengah. Tapi itu optimal nggak untuk kondisi tubuh Bapak yang seharian bekerja nih Pak? Nah, pertanyaan bagus. Di situ kata-kata temanku keluar. Boleh nih Pak. Kata-katanya, apa yang tidak membunuhmu hari ini akan membuatmu kuat di esok hari. Asik. Berarti pengorbanan di awal ya Pak ya, supaya bisa mengurangi rasa keresahan emosional Bapak. Benar, gitu ya, Pak, ya? benar yang tadi saya katakan yang dengan segmen besi dan jiwa. Kenapa bisa sampai besi dan jiwa? Karena penyembuh jiwa yang sakit hati hanya mengangkat besi yang ratusan kilo, Bang, seperti itu, Bang. Oke, siap. Berarti beratnya mengangkat besi tak sebanding beratnya menanggung sakit hati ini. Banget anjir. Gitu ya, Pak ya. Menarik sekali Jeffrey Nicole kali ini ya, guys.
Oke, untuk ini Pak, tipsnya Pak, kan kita semisal kerja nih Pak, untuk pembagian waktu ke tempat gym kadang kan juga nggak sempet Pak, karena kan sampai rumah kita udah capek Pak. Paling-paling kita seminggu sekali kalau libur cuman workout di rumah Pak. Itu gimana Pak? Apa beda untuk pola latihan yang di rumah sama di tempat gym itu lebih optimal yang mana Pak? Kalau sebagai pemula nih Pak. Ini nih generasi sampah gitu. Sebenarnya nge-gym Tuhan menciptakan jam itu 24 jam. Tuh. Kamu bekerja selama 8 jam atau 12 jam. Oke. 12 jam. Misalkan kita bekerja 12 jam lah. Oke. Budak korporat berarti kan. Kayak saya berarti. 12 jam. Tuhan masih menyisakan waktu 12 jam untuk apa? 12 jam bekerja. Ya kan? 12 jam bekerja. Tidur belakangan pokoknya. Tidur belakangan pokoknya. Oke. 12 jam bekerja. Selama tidur 6 jam lah. 6 jam. Masih kan ada sisa di situ, masih ada sisa sekitar 6 jam. Ya. Kenapa waktu 6 jam itu tidak dilakukan untuk latihan selama 1,5 jam atau 2 jam? Karena kan kondisi kita pulang kerja capek, Pak. Itu yang membuat masyarakatnya malas. Karena untuk menjaga kesehatan aja nggak mau. Itu mungkin kalau kita masih muda. Ya. Kita masih muda, kita masih bisa semuk, rokok, makan gula, makan apa, minum gula yang banyak, makan makanan junk food, atau lebih ke gaya hidup nggak sehat, mungkin belum terasa. Di usia muda di 19, 20 sampai 27, kayak saya 22, mungkin belum terasa, Bang. Oh, Bapak umur 22 nih. 22 sisanya apa? Gimana, Pak? Lanjut, Pak. Ya mungkin untuk usia-usia muda segitu belum terasa. Belum terasa karena apa? Metabolisme mereka itu masih bagus. Dalam artian metabolisme masih cepat untuk apa namanya? Masa pembakaran lemak dan lain-lain itu masih cepat. Jadi untuk masalah penyakit mereka belum dipikirin. Coba mereka dirasakan di atas umur 30-an. Punggung encok ya kan? Oke. Jalan dikit udah pusing. Kena panas sambatan ya kan? Apalagi kena macetnya Surabaya nih ya, Pak ya. Aduh, lampu merah Marina. Aduh. Oke, berarti yang dimaksud Pak Gatot sekarang yang dimaksud adalah pentingnya menjaga kesehatan dari sejak usia muda sebagai investasi nanti di usia tua gitu ya Pak ya. Betul banget. Betul. Nah oke, untuk ini Pak latihan-latihannya Pak, kita untuk paling nggak menjaga kesehatan aja lah, kebugaran. Kemudian kalau semisal mau membentuk otot itu gimana Pak? Ah ini dari saya bagi gym ya Pak ya, barangkali bisa diaplikasikan di rumah untuk latihan di rumah gimana Pak? Oh ya misalkan mungkin nggak ada waktu atau karena kan kita pemula nih. Jadi kita kan otomatis untuk pola latihan kan kita juga belum tahu, kadang juga asal kan angkat beban atau apa, kan takutnya salah pola latihan kan juga berdampak Pak buat kesehatan tubuh kita nanti. Untuk pemula gimana Pak? Untuk pemula, Iya. saya sarankan untuk pemula bila mau masuk kan saya bagi dua. Kalau hanya gym untuk kesehatan dan gym memang untuk dia mau serius membentuk otot atau gimana. Kalau hanya untuk kesehatan, saya saran masuk ke ke gym. Awal-awal itu pemanasan dulu. Tetap pemanasan kayak stretching dan lain-lain. Biar apa sih? Ya minimal pull up lah. Biar apa? Biar otot-otot tidak tegang dan tidak kaget bila kita langsung mengangkat berat kayak gitu. Oke. Awal-awal. Pertama harus itu kita setel pola latihan. Misalkan hari ini kita tetap fokus pada chest day atau yaitu latihan-latihan dada. Oh, berarti nggak semua nih Pak ya? Nggak sehari full sebadan kita workout nggak bisa ya gitu ya Pak ya? Enggak, itu pola latihan salah sebenarnya. Kalau itu diterapkan di dalam gym, mungkin bisa pola itu diterapkan di dalam itu seperti calisthenics sebenarnya. Kalau itu beda lagi. Calisthenics. Jadi mereka memakai anggota seluruh tubuh. Tapi di dalam seminggu mereka hanya hadir 3 kali. Oh, oke. Seperti Cukup itu. ya Pak ya, seminggu 3 kali untuk latihannya ya. Kalau Betul. untuk gym sendiri gimana Pak? Kalau untuk gym ya itu tadi untuk menjaga kesehatan ya kan. Untuk menjaga kesehatan mungkin seperti hari ini misalkan olahraga chest. Oh. Boleh Pak ditunjukin sekali lagi Pak. Saya agak tergoda dengan goyangannya. Apa? Cukup.
Sabar Pak. Oh iya. Saya normal Pak. Saya normal Pak. Oke, kalau untuk ini Pak, kan kita udah ngomongin soal menjaga kebugaran Pak. Kalau semisal di gym kan ada target-target khusus untuk membentuk otot. Betul. Kalau untuk pola latihan otot sendiri bagaimana Pak Gatot? Kan saya lihat tubuh Pak Gatot juga sudah proporsional nih. Bolehlah sharing-sharing dikit untuk kita yang pemula gitu Pak. Boleh diminum kopinya dulu? Boleh diminum dulu Pak, silakan Pak. Haus nih kayaknya. Gimana Pak kalau angkat kopi itu Pak? Kok agaknya beda ini? Oh beda memang masalah biasa. Kalau orang gym sama orang biasa beda Pak ya. Kalau saya coba ya. Nih kalau saya angkat kopi, kalau yang Gen Z biasanya ngopi-ngopi kan di Indomaret. Kopi santai. Wah Kopi anjir, santai. goldan. Karena pikiran-pikiran kita meskipun Gen Z sudah agak berat nih. Ini kalau contohnya Gen Z minum kopi. Nah, itu Pak. Kalau gimnastik gimana Pak? Orang gym kalau ngopi. Contohin Beda. Pak Gatot. Sangat bagus. Pertanyaan bagus. Air putih pinggirin dulu, bukan Ronaldo soalnya. Cara trik-trik minum kopi di gym biar kelihatan gentleman ya kan. Oke. Perhatikan sekitar. Mata lebar, turunin dikit, dagu pakai, tetap pandangan tajam. Sigma ya? Sigma man. Oke. Sama lirik-lirik kayak mau ngambil HP. Jangan lupa kita fokus pada otot tangan ya kan, otot Oke. tangan di pump begini ya. Sambil membawa gelas. Kayaknya tutorial menyusahkan diri sendiri itu Pak Gatot. Pak Gatot pernah nggak ketemu orang kalau di jalan nih Pak, Bapak di depan kantor ada orang yang nanya jalan gimana Pak? Nunjukinnya. Ini sering nggak 1, 2 orang, 3 orang, bahkan 10 orang lebih. 10 orang lebih selama setahun tapi kan. Akumulasi. Kalau misalkan tanya gimana coba? Pak, arah Ngagel kemana ya Pak? Arah Ngagel. Oh, Masnya mau ke Ngagel, ke Kimochi tempat pijat. Iya. Masih jauh nggak Pak dari sini Pak? Ah, itu saya kasih tahu, Mas. Ini lurus. Oke. Lurus. Nanti kan ada pertigaan besar di Ngagel. Heeh. Beloknya kiri. Kiri. Habis itu kan nanti ada pertigaan lagi. Oke. Kalau itu langsung ambil kanan. Nah. Kanan. Oke. Kanan ya, Mas ya. Agak flexing dikit. Enggak, kanan. Oke, siap. Langsung nanti kalau ada jalan yang bergelombang, Oke. lurus dikit, udah masuk gitu aja. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Gatot. Oke, itu kan sedikit flexing dari Pak Gatot soal pamer otot. Dan kita mau balik lagi nih Pak Gatot. Contoh latihan-latihan yang cocok untuk pemula Pak Gatot sebagai pembentukan otot supaya kan kayak saya ini kan terlalu kurus nih, supaya mau ngebentuk badan yang bagus gimana Pak Gatot? Oke, pertama dari pola makan dulu. Oke, Pola makan, berarti karena- pola makan kita jaga ya yang pertama ya. Enggak, salah. Waduh, bukan kita gimana, jaga. Pak, yang bener Pak. Logikanya, apa yang kita makan itu yang akan kita gunakan untuk tenaga. Oke. Jadi kalau kita lebih banyak makan, otomatis tenaga itu akan lebih banyak. Jadi lebih lama untuk bisa endurance kita untuk di gym itu lebih lama kayak gitu. Banyak makan. Terserah makan apa aja, nggak usah percaya harus makan sayur, makan yang kering-kering, daging. Berarti yang di program-program gitu apakah sepenuhnya pengaruh Pak? Kita kan juga kendala budget nih Pak kalau ngomongin soal makanan. Kalau makan asal gitu emang boleh kah Pak? Asal banyak gitu buat tenaga gitu Pak. Ya justru selama ini orang-orang yang salah gimana ya? Salah pola pikir. Sebenarnya kita makan kayak ngurangin katanya karbohidrat, ngurangin kayak gitu sebenarnya salah. Kita kalau makan misalkan untuk protein aja. Sedangkan di protein itu juga ada karbohidrat. Sudah ada lengkap. Bahkan kita untuk bergerak kalau kerjaan kita memang di kantor hanya ngetik. Mungkin untuk porsi mengeluarkan tenaga itu sedikit, tapi kalau kerjaan kita di lapangan, naik motor, angkat besi, kayak teman saya, nggak tahu,
Berat gak mungkin cuma makanan protein, sayur dan lain-lain, bisa-bisa mati di jalan, Pak. Oke, yang penting berarti asupannya cukup untuk Seharian. olahraga tadi ya Pak ya. Bener. Kalau mengenai ini Pak, saya mau tanya nih Pak soal asupan tambahan Pak seperti susu dan juga steroid. Nah ini nih Pak yang agak kontroversial Pak, penggunaan steroid Pak. Karena kan untuk penggunaan steroid sendiri yang kita tahu agak beresiko Pak. Seperti banyak-banyak bodybuilding yang mati di usia muda karena penggunaan steroid tadi. Menurut tanggapan Pak Gatot gimana? Lu semua yang pakai susu. Kenapa nih? Santai dulu Pak Gatot. Jelasin dulu. Gak bisa, Jelasin. Gimana Pak Gatot? Baiknya gimana Pak? Gimana? Tuhan menciptakan nutrisi dari alam untuk dimakan, Oke. bukan beli nutrisi tambahan dari produk-produk dan juga PT terkenal. Oke. Berarti untuk penggunaan tadi nggak ini Pak ya? Nggak memperbaiki, berarti memperburuk. Apa kayak gitu Pak? Sebenarnya kalau saya nggak berani bisa ngomong langsung, somasi. Oke. Bahaya. Oke. Tapi kalau dalam kandungan suplemen tambahan, kan itu tulisannya suplemen tambahan makanan. Sebenarnya suplemen tambahan. Kalau untuk yang dibutuhkan dalam tubuh itu adalah untuk makanan langsung yang diekstrak, yang tadi saya bilang nutrisi langsung kayak gitu. Kalau untuk suplemen tambahan itu hanya tambahan. Jadi kita harus ambil pokoknya aja. Maksudnya Oke. ambil dari katanya suplemen tambahan. Jadi itu hanya untuk tambahan. Sedangkan yang harus wajib terpenuhi adalah suplemen masih ada nutrisi langsung seperti itu. Oke, berarti untuk konsumsi makanan kita sehari-hari sebenarnya juga sudah cukup ya Pak ya, untuk mensupport kebutuhan tubuh kita waktu mau latihan gitu Pak, betul. Pak? Kalau semisal ini nih Pak, balik lagi nih Pak saya Pak ke steroid, karena kan pasti soal pemula, persoalannya kan mereka ingin cepat-cepat terbentuk Pak tubuhnya, jalan instannya mereka menggunakan steroid. Kalau menurut Pak Gatot sendiri gimana Pak penggunaan steroid yang terbilang instan untuk pembentukan otot, gimana Pak? Untuk penjelasan steroidnya agak panjang. Oke, karena boleh. mungkin akan menyinggung banyak pihak. Karena jujur dan terus terang untuk yang katanya ada influencer yang badannya besar terus semuanya saya alami, nggak neti kayak gitu kan, akhirnya saya neti, natural, alami, nggak pakai steroid. Sampah Pak gitu. Dan akhirnya sebenarnya gini, kalau untuk penggunaan steroid, yang istilahnya ya steroid itu aman. Steroid katanya steroid itu aman, bisa. Asal nggak berlebihan gitu. Katanya gitu, katanya iklan. Katanya yang jual steroid gitu Bang. Sebetulnya jujur dan terus terang steroid itu bisa ngerusak pertama. Jika ada orang yang terkena diabetes dia itu akan tambah lebih parah Pak. Jadi untuk yang bisa kena diabetes itu diabetesnya bisa makin tinggi. Makin tinggi ya. Yang kedua, pengalaman pribadi teman saya kan ya. Itu bisa terjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang. Itu udah pasti. Yang ketiga, yang ditakuti sama orang. Apa Nggak itu? bisa berdiri Pak. Waduh, berarti bahaya ya Pak ya penggunaan Bahaya. steroid sendiri ya Pak ya. Oke, Bapak ini kan udah banyak nih info-info yang saya dapat dari Pak Gatot sendiri mengenai gimnastik, mengenai asupan yang dibutuhkan tubuh waktu kita mau mulai gym. Kemudian latihan-latihan pemula juga udah Bapak jabarkan. Itu merupakan hal positif yang ada di gym Pak. Dan kali ini saya mau tanya Pak, untuk isu-isu dari orang yang sering gym, ini kan nggak luput dari sisi negatif Pak. Banyak Mas, banyak. Bener nggak Pak? Banyak Bang, Bener sumpah, ya? banyak Oke, sekali kan. kalau untuk di gym yang sepengetahuan saya itu banyak, mohon maaf, mengenai homoseksual, karena kan di situ banyak orang-orang dari banyak latar belakang jadi satu di sana yang awalnya tujuannya cuman olahraga tapi malah menimbulkan impact negatif Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Selama Bapak berkecimpung di gym nih Pak, gimana tanggapan Bapak? Selama saya di gym, memang di setiap gym, saya kan sudah bolak-balik pindah gym. Tuh. Tempat yang mulai dari gym yang mungkin dari harga 100 ribuan,
Yang murah nih Pak. Murah, Oke. 100 ribuan, 150-an, 200 ke bawah, 200 ke atas. Heran Pak, kalau masih banyak banget oknum kayak gitu ya. Tapi untuk masalah nge-gym sih nggak masalah, selama toh orang kayak gitu juga kan sebenarnya nggak, maksudnya apa ya, nggak terlalu liar, nggak langsung nyekap kita ke kamar mandi atau kita di gitu kan, nggak Pak. Aman Pak, masih Pak. Cuman kan bibit-bibit gitu kan ada nih Pak di setiap gym. Apa gitu Pak? Ya saya kalau ngomong bibir-bibir gitu di setiap gym sih banyak sebenarnya. Banyak. Mulai karena di gym itu mungkin juga kayak apa ya? Kan di gym kan nggak ada larangan untuk hal seperti itu kan, Bang. Oke. Nah, makanya itu saya juga nggak bisa ngomong dari sudut itu juga. Terserah dia juga. Mungkin dia mau jaga kesehatan. Berarti banyak nih Pak ya untuk yang mengenai sisi gelap seperti itu ya Pak ya. Bener. Kalau dari Pak Gatot sendiri ada nggak sih Pak tips-tips saran untuk menghindari hal-hal negatif gitu supaya kita kan datang ke gym tujuannya cuma buat olahraga, jaga kesehatan supaya terhindar Pak dari hal-hal seperti itu gimana Pak? Solusinya sebenarnya gampang sih, Mas. Cukup 30.000 Mas solusinya, Mas. Apa itu Pak? Beli handset TWS non kabel, Mas. Itu sudah pasti. Oke, berarti lebih fokus kita sama fokus. diri sendiri waktu olahraga ya Pak ya? Betul. Oke, Fokus. baik-baik. Ada tambahan mungkin dari Pak Gatot atau saran-saran bagi teman-teman pemula yang mau ke gym Pak? Saran buat cowok-cowok dan cewek-cewek yang mau ke gym, ingat, kalau mau nge-gym, saya kasih tips ya. Kalau mau nge-gym tuh sebenarnya gampang. Cuma masalah konsistensinya diri pada diri sendiri gitu aja. Nah, Karena apa? Mungkin awal-awal kita semangat. Awal-awal kita menggebu-gebu. 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, 3 minggu pertama. Untuk menyentuh 3 bulan, mungkin dari sisi tersebut udah ada rasa bosan, rasa malas. Oke. Terus ngelihat kaca, ih badanku udah jadi dikit, padahal nggak jadi gitu loh Bang. Oke. Kan, padahal nggak jadi, tapi dia ngerasa, aku anak gym bos, dengan akhirnya ya. Tapi kayak gitu, itu rasa apa ya, rasa cepat puas diri sama rasa bosan itu yang bikin orang akhirnya berhenti gym. Itu faktor pertama. Yang kayak gitu akhirnya ya kembali lagi kita harus konsisten pada diri sendiri. oke. Karena untuk konsisten sendiri sebenarnya berat ya Pak ya. Apalagi kalau kita tiap harinya kerja pulang mau ke gym langsung kan juga capek kadang. Berarti yang berat adalah konsistensi ya Pak ya. Betul. Betul ya. Betul. Oke. Kita udah banyak nih teman-teman membahas soal hal positif dan negatif di dunia gym. Terima kasih buat Pak Gatot juga atas waktunya sudah sharing-sharing ke kita para teman-teman juga untuk membagi pengalaman Pak Gatot mengenai dunia gym. Oke. Terima kasih Pak Gatot untuk Kopi lagi? Boleh, Kopi silakan lagi? Pak Gatot. Kopi Terima lagi? kasih untuk waktunya. Semoga untuk podcast kita hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, sorry. Kita akhiri untuk podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.